Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Jawa Barat menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sejak Januari hingga September 2025, Labkesda Jawa Barat menerima 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, ditemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus, sementara dalam pemeriksaan kimia 92% hasilnya negatif, namun 8% positif mengandung nitrit. Hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya, dibandingkan dengan hasil negatif. Berbagai macam, memang paling banyak dari daging-dagingannya ya yang keluar hasilnya juga. Kalau Bacillus cereus itu biasanya dari karbohidrat, malah dari nasi, dari biasanya yang sudah diproses lagi begitu. Medianya ya air misalnya, air itu memang harusnya bersih begitu. Lalu dari penjajah makanan harus betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari kebersihan tangan, lalu memakai peralatan untuk proses juga disiapkan dari celemek dan lain-lain. Lalu bahan makanannya harus segar ya. Lalu tidak boleh digunakan sama sekali bahan-bahan kadaluarsa, bahan-bahan rusak begitu ya. Lalu setelah jadi makanan itu ada regulasinya. Seharusnya makanan yang sudah jadi itu disimpan di atas suhu 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius begitu. Dan itu pun kalau disimpan di suhu ruangan itu tidak boleh di atas 6 jam misalnya begitu, nanti akan tumbuh bakteri-bakteri pembusuk tadi. Usai lawatannya ke 4 negara selama 7 hari, Presiden Prabowo setelah tiba di tanah air akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas program makan bergizi gratis MBG di tengah maraknya kasus keracunan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo setibanya di tanah air usai menjalani lawatan ke 4 negara selama 7 hari. Menurut Prabowo, permasalahan MBG memang menjadi masalah besar. Prabowo menegaskan MBG diluncurkan dengan tujuan baik, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencabut status kejadian luar biasa atau KLB dari keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Penghentian status ini diputuskan setelah tidak ditemukan kasus baru keracunan MBG. Data dari Dinas Kesehatan Bandung Barat, total korban keracunan MBG sebanyak 1.315 orang dengan kondisi 74 orang masih dirawat. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Perkembangan data hingga hari ini adalah sebagai berikut. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang.
Presiden menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dievaluasi demi keamanan dan kesehatan anak-anak. Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi mencegah kasus serupa terulang. Komitmen perbaikan pun jadi sorotan setelah rentetan insiden keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkap terkait keracunan makan bergizi gratis, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Fadil, bagaimana dengan kondisi 74 orang yang masih dirawat akibat keracunan MBG ini? Ya, Glenis dan saudara selamat pagi. Dilaporkan situasi atau perkembangan dari penanganan keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis di Penyapatan Cipongkor dan Kecamatan Ciamplas Kabupaten Bandung Barat, di mana sejak tanggal 22 September hingga Sabtu kemarin total ada 1.315 siswa yang menjadi korban keracunan ini, dan diantaranya adalah 74 masih mendapatkan perawatan di RSUD Cililin dan berbagai fasilitas kesehatan. Denis dan saudara, memang para korban yang datang ke RSUD Cililin maupun berbagai fasilitas kesehatan ini merasakan gejala keracunan seperti mual, pusing, muntah, sesak napas, dan hingga kejang-kejang. Tetapi hingga pagi ini kondisi dari para korban yang masih dirawat sebanyak 74 orang ini kondisinya sudah mulai membaik. Tetapi memang pasca kejadian keracunan pada 22 September kemarin ini, para korban memang masih terus berdatangan, bahkan ada yang sudah dinyatakan sembuh dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, diperbolehkan pulang, tetapi kondisinya kembali menurun sehingga harus dirujuk kembali ke rumah sakit RSUD Cililin. Glenis, memang pasca kejadian keracunan massal di Cipongkor dan Kecamatan Ciamplas Kabupaten Bandung Barat ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mencegah agar peristiwa keracunan massal ini tidak terjadi lagi, di mana ada sedikitnya 3 dapur, 2 di Kecamatan Cipongkor dan 1 kecamatan di Ciamplas saat ini masih dihentikan operasional penyaluran MBG ini hingga proses investigasi dan hasil sampel uji lab di Labkesda Jabar selesai untuk mengetahui secara pasti penyebab dari keracunan massal ini. Glenis. Ya, Fadil, sejumlah dapur SPPG ini ditutup ya, menunggu investigasi. Lantas kapan hasil dari laboratorium terkait dengan sampel MBG ini bisa keluar dan dirilis? Ya, Glenis, memang pasca kejadian tepatnya pada hari Rabu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kemudian pihak kepolisian sudah menyita sampel makanan, kemudian bahan baku dan muntahan dari korban keracunan. Tetapi memang hingga pagi ini untuk hasil sampel tersebut masih belum dirilis oleh pihak Labkesda Jawa Barat. Tetapi Glenis, berdasarkan informasi dari ataupun sejak kejadian ini, banyaknya kasus atau korban di Cipongkor mencapai 1.000 lebih, menjadi perhatian dari Kepala BGN yang langsung datang menuju atau meninjau para korban dan lokasi dan dari dapur SPG. Tetapi Kepala BGN menyebut bahwa penyebab dari dugaan keracunan ini disebabkan oleh adanya jam masak yang lebih dini, sehingga membuat makanan saat disantap oleh para siswa menjadi tidak layak atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Tetapi kita masih harus tetap menunggu hasil rilis dari Labkesda Jawa Barat terkait dengan penyebab dugaan pasti apakah makanan yang disantap dari para siswa saat ini terbukti adanya bakteri atau tidak. Glenis. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan baik dari bahan makanan, teknis penyajian, waktu pembuatan, dan juga distribusi, karena memang jumlah dari korban keracunan MBG ini banyak, sangat banyak, bahkan mencapai ribuan. Tentu ini kita nantikan kerja dari Labkesda dan juga koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah pusat. Terima kasih Ahmad Fadila langsung dari Bandung, Jawa Barat.